Pemirsa, minggu ini kita mulai meninggalkan hari-hari di bulan September dan memasuki bulan Oktober. Banyak kejadian dan berbagai peristiwa penting yang telah terjadi dari puluhan bahkan ratusan tahun lalu. Dan dalam segmen momen minggu ini, Spotlight akan mengajak Anda berpetualang dan mengenang hari-hari bersejarah dunia yang terjadi tepatnya pada rentang penanggalan 29 September hingga 5 Oktober. Langsung saja pemirsa, ini dia informasinya. Dimulai dari tanggal 29 September yang dijadikan sebagai Hari Kopi di beberapa negara dunia. Hari Kopi sendiri adalah perayaan tahunan yang dirayakan pada tanggal yang berbeda-beda setiap negara untuk merayakan kenikmatan minuman kopi sekaligus meningkatkan kepedulian terhadap petani kopi. 29 September dirayakan sebagai Hari Kopi di berbagai negara seperti Malaysia, Amerika Serikat, Kanada, Inggris, Ethiopia, dan Swedia. Sementara itu, Hari Kopi dirayakan di tanggal lain di beberapa negara. Di antaranya yaitu tanggal 1 Oktober di Jepang, tanggal 17 Agustus di Indonesia, tanggal 12 September di Costa Rica, tanggal 21 Oktober di Filipina, tanggal 7 November di Taiwan, dan tanggal 17 November di Nepal. Yang tanggal 1 Oktober hingga 8 Oktober 2013 nanti diselenggarakan KTT APEC di Nusa Dua Bali. APEC sendiri adalah singkatan dari Asia Pacific Economic Cooperation atau Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik yang didirikan pada tahun 1989 dengan tujuan untuk mengukuhkan pertumbuhan ekonomi dan mempererat komunitas negara-negara di wilayah Asia Pasifik. Dalam KTT APEC 2013 yang juga dihadiri oleh lebih dari 3.000 wartawan dari seluruh dunia ini, Indonesia sebagai tuan rumah telah banyak mempersiapkan berbagai hal demi tercapainya kesuksesan penyelenggaraan KTT APEC ini. Di antaranya adalah pembangunan jalan tol di atas laut yang menghubungkan Nusa Dua, Bandara Internasional Ngurah Rai dan Benoa, yang dinamakan Tol Mandara Bali, pembangunan helipad di Nusa Dua Bali, serta renovasi Bandara Internasional Ngurah Rai Bali. Namun karena lahan di Bandara Ngurah Rai tidak cukup untuk menampung parkir pesawat para kepala negara yang hadir, maka dipilihlah Bandara Hussein Sastra Negara di Bandung untuk dijadikan tempat parkir pesawat-pesawat tersebut. Selain itu, para warga di Bali yang biasa bermain layang-layang juga dihimbau untuk tidak bermain layang-layang selama penyelenggaraan KTT APEC, sebab beberapa waktu lalu helikopter patroli KTT APEC sempat tersangkut tali layang-layang saat berpatroli. Batik merupakan salah satu warisan budaya Indonesia sejak berabad-abad lamanya. Namun baru sejak tanggal 2 Oktober 2009, UNESCO menetapkan batik sebagai warisan budaya manusia untuk dunia dari Indonesia. Selain dikenal sebagai identitas bangsa yang harus terus dilestarikan, batik berhasil mendunia karena keunikan dan keberagaman motifnya. Bahkan beberapa tokoh terkenal dan selebritis dunia pun bangga menggunakan batik sebagai salah satu item fashionnya. Beberapa selebritis yang pernah tertangkap kamera sedang menggunakan pakaian batik diantaranya adalah Jessica Alba, Reese Witherspoon, Julia Roberts, Heidi Klum, Dakota Fanning, dan Drew Barrymore yang menggunakan tas lempang bermotif batik. Jika selebritis dunia saja bangga memakai batik, kita pun sebagai orang Indonesia harus bangga dengan batik. Dan yang terakhir, tanggal 5 Oktober yang kita kenal sebagai Hari Peringatan Ulang Tahun TNI atau Tentara Nasional Indonesia. TNI didirikan pada tanggal 5 Oktober 1945 yang terdiri dari TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara. Sebelum bernama TNI, pada awal dibentuk Angkatan Perang Negara Indonesia, dulunya bernama TKR atau Tentara Keamanan Rakyat, kemudian diganti menjadi Tentara Republik Indonesia atau TRI, dan kemudian diubah lagi namanya menjadi seperti sekarang ini. Panglima TNI yang menjabat saat ini adalah Jenderal TNI Muldoko. Masih di tanggal 5 Oktober, selain sebagai hari ulang tahun TNI yang diperingati di Indonesia, Hari Guru Sedunia juga diperingati setiap tanggal 5 Oktober sejak tahun 1994. Tujuan diperingatinya Hari Guru Sedunia ini adalah untuk memberikan dukungan kepada para guru di seluruh dunia dan meyakinkan mereka bahwa keberlangsungan generasi pada masa depan ditentukan oleh guru. Menurut UNESCO, Hari Guru Sedunia mewakili sebuah kepedulian, pemahaman, dan apresiasi yang ditampilkan demi peran vital guru, yaitu mengajarkan ilmu pengetahuan dan membangun generasi. Saat ini sudah lebih dari 100 negara memperingati Hari Guru Sedunia. Mirsa, itulah beberapa peristiwa penting yang terjadi dalam kurun waktu penanggalan 29 September hingga 5 Oktober.
Semoga menambah wawasan dan pengetahuan Anda ya.